Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita masih memberikan berita sekaligus mereaction video ya dari Al Zaitun ya, dari pesantren Al Zaitun. Yang kemarin Al Zaitun melaksanakan sholat berjamaah bercampur, kemudian ada lagi azan yang membuat kontroversi. Dan jika kita melihat ya, ada salah satu kejadian unik juga, salah satu video atau mungkin teman-teman bisa melihat foto ya, dimana foto tersebut ini adalah kejadian waktu sholat berjamaah ya, sholat id di pesantren Al Zaitun. Nah, selain jamaahnya bercampur antara laki-laki dan juga di situ ada wanita, ada perempuan di saf depan. Di barisan depan ada seorang non-muslim ya. Di sini kita bisa melihat cara beribadahnya lain daripada yang lainnya. Duduk kemudian secara hikmat gitu kan, cara untuk melaksanakan ibadah dengan tangan yang menggenggam ya. Kita terungkap ya bahwasanya salah satu jamaah yang berada di saf depan ini non muslim setelah Kemenak ya, Kemenak Indramayu mendatangi pimpinan pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Alasan-alasan memang sengaja disertakan ya, di depan ada non muslim untuk menghormati ya, untuk menghormati umat beragama ya. Dan di situ Kemenak ya, Kemenak yang mendatangi Panji Gumilang, Bapak Panji Gumilang hanya bisa memberikan arahan ya, tidak bisa memaksa. Lalu bagaimana sih seharusnya kita menyikapi sikap toleransi antar beragama ya, yang harus dilakukan umat muslim, orang Islam gitu kan. Dan tentu sangat jelas di surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin ya. Nah, kita akan membahasnya teman-teman, kita akan melihat ya video dari Ustadz Khalid Basalamah ya, bagaimana sikap kita seharusnya bertoleransi terhadap perbedaan agama ya, atau toleransi kepada orang yang beragama lain. Untuk itu teman-teman yang baru bergabung channel Dakwah Populer, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dakwah Populer. Oke, kita lanjut teman-teman. Menyikapi perbedaan agama ya, sikap toleransi terhadap non muslim ya, yang seharusnya kita lakukan dalam hal bermuamalah, dalam hal bersosial kepada non muslim. Tentu kita harus ya melakukannya ya, sebagaimana kita hidup bersosial ya. Karena memang manusia tidak bisa terlepas hidup dengan orang lain. Tetapi dalam hal ritual beragama pasti ada aturan-aturan tertentu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Kafirun tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan ya penjelasan atau tausiah dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Tentu teman-teman yang sering mendengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah sudah paham nih kredibilitas dari Ustadz Khalid Basalamah ya, yang memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan, sebagai patokan ceramahnya ya. Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu sekalian, kita punya syariat yang mengatur ya. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan sebenarnya agama Islam perintahkan. Tapi Islam punya batasan-batasan. Misal gini, boleh nggak saya berbakti dengan ibu ayah saya yang Nasrani atau Yahudi? Atau Hindu atau Buddha? Atau ateis? Boleh nggak saya berbakti pada kedua orang tua saya? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Bakti. Tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, mendoakan supaya dapat hidayah. Memang begitu Allah suruh. Ya? Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga saya non-muslim? Boleh, malah dianjurkan. Datang kalau diundang, ya. Kalau dia lagi sakit kita jenguk, dia lagi butuh kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, gitu kan? Itu jadi dibolehkan. Boleh nggak saya berteman sama non-muslim? Boleh nggak saya berbisnis sama orang muslim? Boleh semua, tidak ada larangan. Cuman ada poin yang diingatkan, kecuali dalam ibadah mereka. Dalam ibadah. Itu penting, dalam ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya, teman-teman kita minta, ayo kita nyumbang, sebarin Injil, sumbang duit. Memang kita nggak ikut di situ. Karena memang itu ritual mereka. Jangan ikut-ikutan dalam ritual. Khusus dalam ritual, Allah bilang, lakum dinukum waliyadi. Kalian punya ajaran, kami punya ajaran. Sudah, masing-masing. Tapi yang lain, muamalah, bakti sama orang tua, bantu orang, jenguk semua orang sakit, segala macam bantu. Saya kemarin subhanallah jalan di
di LA sama teman-teman panitia. Terus ada rupanya orang-orang miskin ya, orang non-muslim minta-minta. Tadinya dia nggak mau kasih. Saya bilang, kenapa nggak dikasih, akhi? Orang minta-minta, ya harus dikasih. Walaupun orang non-muslim, kasih mereka. Siapa tahu jadi penyebab hidayahnya. Kita tidak tahu, kan gitu. Bantu. Dan tidak ada salahnya kalau kita bantu. Ini saya sarankan jemaah saya di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat orang miskin nih, supaya kantong sedekahnya selalu ada, ambil alamatnya, tahu di mana, apa pekerja, apa yang dia butuhkan, penuhi. Siapa tahu dengan begitu dia jadi bisa kita titipin buku agama, kita bisa jadi penyebab hidayahnya. Ya, karena hidayah dibutuhkan bagi orang yang belum mendapatkannya. Kalau orang sudah dapat hidayah, dia nggak perlu, kan gitu. Artinya memang dia butuh petunjuk, maka harusnya kita bantu. Walaupun orang non-muslim, yang penting jangan bantu ibadahnya, itu saja. Jangan sebarin Injil, jangan bantu gereja, itu nggak boleh. Ya, itu penting ya. Termasuk hadir dalam acara ritual, jangan hadir dalam Islam. Dan perlu kita punya prinsip, jelaskan. Yang Islam agama saya bolehkan ini, yang ini tidak boleh. Begitu memang, jelasin, gitu kan. Nah, ini penting. Nah, sekarang kalau ada kerabat kita, orang non-muslim, sebelum meninggal lagi sakit, lagi butuh, kita bantu, jenguk. Tapi kalau meninggal dan ada ritual, jangan hadir di ritualnya. Ritual kayak nyanyi-nyanyinya, apa segala macam, jangan hadir. Tapi kita setelah itu, baru kita menyebutkan apa ya, apa saja itu tidak ada masalah. Tapi jangan di ritualnya. Ya. Jadi pernah begini Bapak Ibu sekalian, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, pernah ada satu orang Quraisy diutus oleh orang-orang Quraisy mengatakan begini, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu? Ya, sehari kamu sembah Tuhan-Tuhan kami, ikuti ritual-ritual kami. Kalau kita zikir-zikir, wirid-wirid, ikutin. Sehari kami ikut kamu. Adil kan? Bergantian. Sehari kami ikut kamu, kamu sehari ikut kami. Apa kata Nabi SAW? Tidak bisa. Bagaimana saya bisa sembah berhala nih? Nggak mungkin. Teman-teman kita Nasrani sekarang itu bukan cuma sekedar nyembah Nabi Isa. Sudah patung yang ditaruh. Patung yang diajak ngomong. Kan ini masalah juga ya. Menyembah Nabi Isa saja itu sudah jadi tanda tanya. Kan gitu. Mestinya menyembah Allah. Esakan Nabi Isa adalah Nabi. Kita pun seorang Muslim kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, dia kafir. Nggak boleh. Harus kita yakini masalah itu. Tapi dia murni Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam, diciptakan dari tanah kemudian jadilah manusia, gitu kan? Allah yang menunjukkan kemahakuasaannya di situ. Jadi teman-teman sekalian, kita harus fahamin di sini, kalau masalah ritual ibadahnya tidak boleh, tapi kalau yang lainnya nggak ada masalah. Kita boleh toleransi dalam masalah ini. Jadi perlu digaris bawah ini ya, Allah alam. Kalau ada yang saya lupa tadi kata-katanya mungkin mohon dimaafkan. Itu teman-teman ya, penjelasan tentang toleransi terhadap antar agama atau terhadap orang yang bukan beragama Islam, non-muslim ya. Jadi tegas tadi, kita bermuamalah bolehlah dengan non-muslim, dengan orang yang bukan beragama Islam gitu kan, dalam hal sosial gitu, membantu, kemudian dalam hal saling tolong-menolong, bertetangga, berbisnis dan lain sebagainya. Tetapi dalam urusan beragama, ritual gitu kan, apalagi ritual dalam agama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ikut campur, apalagi menganggap semua agama itu sama. Nah, ini jadi masalah lagi ya. Nah, persis tadi ya yang kita bisa melihat ya, kenapa di ritual ibadah orang muslim gitu kan terdapat ada non-muslim gitu, apalagi di soft depan gitu. Nah, ini apakah di sini bentuk toleransi seperti itu ya? Kita bisa menyertakan non-muslim di dalam sholat gitu, di dalam sholat. Nah, ini baru kali ini ya ada non-muslim diikut sertakan, apalagi di soft depan gitu. Sebuah toleransi harus seperti itu gitu. Dan mungkin itu saja teman-teman. Teman-teman bisa komen di bawah ya, mungkin ada pendapat lain, ada komentar yang bisa memberikan pencerahan gitu kan. Dan nantikan video selanjutnya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.